kita bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, dan hijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Baik, selamat malam Bapak pemirsa dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini. Kita sudah masuk lagi ke dalam episode berikutnya. Yang belum menyaksikan tayangan video kita sebelumnya bisa diklik di link di sebelah sini. Nanti kita akan bisa melanjutkan apa saja yang sudah dipercakapkan di video sebelumnya. Memang waktu itu kita mempercakapkan secara khusus tentang Hari Pekabaran Injil bersama dengan Pak Pendeta, dengan Pak Juber, dengan Pak Jatika. Bagaimana gereja bisa berperan dalam konteks kemasyarakatan. Kita akan lanjutkan percakapan ini ya. Nah, secara khusus kali ini mungkin dalam konteks kita 17-an hari ini Pak Pendeta, Bang Jubert ya, kita masih terasa sekali semangat perjuangan 45. Belum lama kita juga merayakan di tempat masing-masing. Kira-kira apa nih peran-peran gereja dalam konteks kebangsaan nih terkait dengan kehidupan nasional bangsa negara yang kita cintai ini. Kayak ke Pak Dedan dulu ya, mungkin kita bisa ngobrol aja langsung ya. Kira-kira menurut Pak Dedan apa nih peran pentingnya? Kalau bulan lalu Pangkun saya kan sempat bilang ya bahwa identitas gereja itu pekabaran Injil, karena di Yohanes bilang bahwa kamu bukan dari dunia tapi diutus ke dalam dunia. Artinya sebenarnya sejak awal Allah mengutus kita bukan untuk jadi katak dalam tempurung yang diem gitu ya, main aman di zona kita sendiri, tapi memang panggilan kita ya hadir keluar, hadir untuk orang-orang di luar kita seperti apa. Makanya kalau misalkan kita ngomongin GKP secara khusus, GKP selalu punya doktrin triple tree gitu ya, triple tree, ada tri tugas panggilan gereja, terus ada tri kemandirian, tapi juga ada tri wawasan. Yang salah satunya dari tri wawasan itu adalah wawasan kebangsaan, kemasyarakatan. Nah, jadi memang gereja yang tidak berbuat apa-apa keluar, jangan-jangan tidak memahami panggilan perutusannya untuk diutus ke dalam dunia ya. Bicara tentang dunia, salah satunya kehidupan sosial, kehidupan berbangsa, di mana kita ada, di situ Allah menghadirkan kita untuk jadi pekabar Injilnya. Harusnya gagasannya itu, Pangkun. Oke, berarti tetap kita punya konteks di mana kita berada gitu ya. Berarti kan kita menjadi berkat di dalam konteks kita berada itu. Nah, kalau bicara soal GKP, sebutlah apa sih sumbangsi gereja, Pak Pendeta, dalam hal ini GKP gitu ya, untuk bangsa dan negara ini. Apakah dalam bidang pendidikannya atau dalam bidang apapun yang bisa dilakukan gereja. Menurut Pak Pendeta gimana? Ya, upaya kita sebenarnya kan balik lagi, kalau negara juga punya dasar hidup bernegaranya, Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Di pembukaannya pun udah banyak mimpi-mimpi kita yang sebenarnya itu juga terlihat dari Pancasila kita kan, bagaimana mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain yang paling pertama bicara ketuhanan, panggilan kita juga sebagai gereja, upaya untuk mewujudkan persatuan Indonesia, upaya untuk mewujudkan perwakilan rakyat yang kemudian di sana mereka akan merumuskan berbagai hal secara demokratis, dan yang terakhir kan juga mewujudkan keadilan sosial. Nah, saya pikir gereja juga sebagai gereja yang hadir di Indonesia, ya bicara tentang memperjuangkan semangat kemerdekaan nggak bisa enggak, ya juga harus berjuang untuk mewujudkan Pancasila tadi, ideologi kita. Jadi gereja, secara khusus GKP, saya mau bilang GKP dalam tata gerejanya menyebut bahwa kami menjadi gereja yang juga seasas dengan ideologi Pancasila. Dan seharusnya GKP juga dalam program-programnya ya harusnya memperlihatkan bagaimana upaya untuk tetap berada pada ideologi Pancasila yang sama. Artinya tetap dalam konteks kita bahasanya mengisi kemerdekaan itu ya. Menghidupi Pancasila lah. Pancasila itu. Mungkin Pak Jatika punya pengalaman-pengalaman khusus tentang bagaimana ikut berkiprah di dalam konteks gereja ya. Ya. Tadi Pak Pendeta Dedan udah menyebutkan ya, ikut berperan dalam pesta demokrasi gitu kan. Itu juga kita lakukan di dalam gereja, khususnya kaum bapak, bagi para pemilih pemula khususnya.
yang masih bingung ini mau ngapain di dalam pemilu, dalam pemilihan pesta demokratis ini. Jadi kita membuat suatu acara pembinaan yang namanya ILC. ILC itu singkatan dari iman, langkah, dan cara. Dengan iman kita melangkah dengan cara yang benar. Sehingga dalam pembinaan tersebut kita menekankan bahwa kita punya hak pilih yang harus kita gunakan. Jangan golput dan memilih memang orang-orang yang punya kalau boleh dibilang track record yang bagus. Itu kan untuk ke depan bangsa ini, itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita itu yang memilih orang-orang yang memang punya kapabilitas untuk menjadi wakil kita dan para pemimpin kita. Jadi itu maksud pembinaan kita adalah dengan langkah kita iman, dengan beriman kita melangkah untuk dengan cara yang benar. Itu yang pernah kita lakukan. Artinya memang itu dalam konteks mau pemilu ya? Pemilu ya, sekitar tahun 2019. Jadi itu pengurus kaum pria waktu itu melakukan satu sesi pembinaan seperti itu. Berarti di dalamnya juga ada tata cara memilih ya, begitu ya, mencoblos gitu ya? Iya. Betul ya? Disimulasikan bagaimana cara memilih, cara menyoblos dan sebagainya. Kan itu juga ada resiko-resiko ini ya, sah tidak sah gitu ya. Betul. Salah coblos atau salah posisi coblos. Iya, betul. Kayaknya boleh juga tuh Pak Jatnika kalau misalkan diadakan lagi, karena kan sebenarnya kita konteksnya sekarang kan Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan lagi ya. 3 bulan lagi kan kita pilkada serentak. Konteksnya Kota Bogor kita milih, Kabupaten Bogor milih. Termasuk sebenarnya kayak saya Kerawang milih nih. Saya harus pulang kampung gitu kan. Karena kan KTP saya bukan KTP Bogor ya. Baik juga karena menurut saya yang tadi diingetin bicara tentang pilkada ya. Salah satunya pemilihan umum, berpartisipasi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik itu sorry banget nih gitu ya. Zaman sekarang kan kayaknya makin banyak yang apatis atau antara malas gitu ya, makanya katanya pemerintah selalu bikin pemilu itu di hari Rabu, pilkada kita hari Rabu juga kalau nggak salah ya, supaya pada nggak cuti jadi buat jalan-jalan gitu. Panjang. Dari libur panjang. Walaupun kayaknya kemarin libur panjang juga ya. Tapi betul ya Pendeta ya, artinya memang gereja memang perlu ya menyiapkan itu. Harus. Lah ya kalau nggak gitu siapa lagi yang kawal? Menurut saya tadi yang diingetin kita penting banget tuh ngawal satu, ngawal prosesnya. Dua, juga mengawal calon-calonnya. Tentu mungkin cara kita bukan cara untuk mengarahkan orang memilih A, B, C ya, tapi maksudnya kita perlu mengedukasi juga supaya nggak asal coblos dong gitu kan. Kita harus kawal juga orang-orangnya adalah orang-orang yang secara administrasi tadi dibilang Pak Jatnika kan track recordnya gimana. Jangan main coblos karena termasuk juga jangan main coblos gara-gara ini nama-nama Kristen ini gitu ya. Kan kita ambil ini ya. Nama Juber kayaknya nggak Kristen ya. Oke, tapi juga dalam konteks pemilihan atau pemilu atau pilkada gitu ya, pileg, kan butuh juga ya orang-orang yang bertugas di dalam kegiatan itu. Menurut Pak Jatnika, apakah pernah atau ada kenalan-kenalan yang pernah berperan di situ? Sepengetahuan saya di lingkup GKP Bogor ya, itu memang ada beberapa jemaat yang ikut aktif, terjun langsung itu sebagai PPS, sebagai panwas, ikut begadang ya Pak? Ikut begadang. Ada beberapa sih, dan kemudian memang ada beberapa aktivis yang di partai, kalau di partai saya kurang tahu ya, yang ikut sebagai punya ketua anggota, saya kurang tahu. Tapi kalau yang beberapa yang aktif sebagai PPS, sebagai panwas itu ada. Dan itu menurut saya harusnya jadi sebuah satu kebanggaan, dan dua juga harus jadi jadi tanggung jawab gereja Pak. Kenapa? Karena untuk jadi KPPS itu apalagi jadi panwas dan seterusnya itu kan prosesnya melewati seleksi setahu saya. Karena beberapa kali misalkan seenggaknya saya
ketika di PGS ngelihat ada beberapa yang dilantik gitu ya. Saya lihat nama-namanya dan sempat ngajak ngobrol. Ternyata kan prosesnya ada, terutama Panwas dan di atasnya KPU segala macam kan ada proses seleksi yang juga nggak mudah. Artinya iya, punya pengalaman nggak jadi KPPS, punya pengalaman nggak di lingkungan masyarakat. Dan yang tadi diingatkan, berarti ketika GKP Bogor pernah ada orang atau bahkan sekarang ada yang jadi levelnya KPPS, Panwas dan sebagainya, secara lingkup sosial kemasyarakatan kiprahnya bukan kiprah anak baru datang kemarin gitu. Itu berarti orang-orang yang sejak semula ya dia sudah punya kiprah. Dan secara konsisten dilakukan. Maka saya setuju kalau misalkan bukan cuma sekadar istilahnya jadi pemilih. Siapa tahu kalau anak-anak muda, bukan cuma anak muda sih, siapapun di antara kita yang terpanggil untuk terlibat, salah satu bentuknya yang awal pemilu, pilkada, pilpres segala macam. Karena itu jadi rekam jejak kita di masyarakat juga sih. Itu kalau pengawal, sebutlah menjadi bagian dari pelaksana. Tadi menurut Pak Pendeta, kalau jemaat itu menjadi anggota partai misalkan, itu gimana pandangan Pak Pendeta? Saya sangat dorong. Oke. Kalau kayak saya Pak Juber nggak bisa ya. Tapi alasan profesi. Saya sebagai pendeta nggak bisa menjadi politikus dalam arti orang partai ya. Pak Juber karena pekerjaan, karena profesi sebagai TNI juga selama belum purnawirawan berarti belum boleh nih. Tapi saya sangat mendorong. Kenapa? Kalau kita ngomongin dulu pernah ngomongin diakonia ya. Semoga masih ingat. Diakonia yang paling pertama kan karitatif. Caritas. Berbagi ya. Ada sesuatu kita kasih. Tapi yang kedua ada diakonia reformatif. Mereformasi. Kalau dulu biasanya pakai ilustrasinya kan karitatif itu ngasih ikan. Terus yang kedua reformatif itu supaya orang itu bisa kasih kail. Tapi salah satu yang harus diperjuangkan oleh gereja, kalau bulan lalu kita ngomongin PI Pekabaran Injil, dan jika salah satu bentuk tugas panggilannya adalah diakonia, ada diakonia yang ketiga, transformatif. Harus ada yang ditransformasi. Lalu gimana transformasi? Nah ini kalau kita ngomongin sepanjang bulan lalu nih, bulan Juli, khotbah-khotbah itu kan bicara tentang kenabian, suara profetis gereja. Saya pikir betul, gereja jangan-jangan sekarang makin melempem deh. Hanya kayak apa ya, anjing yang ribut di rumahnya sendiri. Tapi nggak berani menyalak. Istilah ini yang berteriak kalau diinjek. Itu kan. Kita lupa untuk meneriakan sesuatu yang harus kita teriakan. Tapi juga ada pertanyaan. Apakah suara gereja cukup efektif? Jika gereja dalam arti bersuara hanya lewat lembaga gereja atau sinode gereja tertentu, mungkin, saya tidak bilang tidak efektif, tapi mungkin akan jauh lebih efektif lagi jika gereja bisa juga mempersiapkan SDM-SDM di dalamnya, terlibat dalam perpolitikan praktis sebagai sebagai anggota partai politik. Karena nanti kalau mereka menempati posisi-posisi strategis di legislatif, syukur juga di eksekutif, atau jangan-jangan bukan orang partai politik, ya ini lebih proses karir ya, yudikatif kan. Yudikatif kan lebih karena studi ya, studi ilmu kehakiman, kejaksaan, dan lain sebagainya. Berperanlah di situ. Karena disitulah kita punya peluang yang lebih besar untuk ngomong diakonia transformatif. Karena transformasi kan mentransformasi sistem. Siapa yang bikin sistem? Ya nggak bisa nggak. Mereka yang lagi ngomongin undang-undang, mereka yang lagi ngomongin perda, mereka yang lagi ngomongin masalah kepres segala macam gitu ya. Orang-orang legislatif terutama, atau jika tidak orang eksekutif tertentu. Tapi eksekutif mungkin lebih sedikit. Nah, bagaimana sebenarnya gereja mempersiapkan itu? Kalau anak-anak muda, kaum bapaknya nggak mendorong anak-anaknya, atau jangan bapak-bapaknya malah bilang, udah lah nggak usah politik-politik. Sayang sekali. Itu ada kecenderungan itu Pak Pendeta. Artinya gereja semacam agak-agak tabu gitu ya, bicara soal politik. Karena mungkin udah punya stigma duluan gitu ya, jangan-jangan gitu ya, bahwa politik itu cenderungnya ya sesuatu yang gelap, sesuatu yang kotor lah ya, kotor dan sebagainya. Dan cenderung kita menjadi menghindari. Jadi mungkin kalau penonton video ini, tayangan ini, itu ada dorongan khusus yang bisa juga berkiprah melalui partai-partai politik. Jadi kan supaya gereja punya suara juga. Betul. Gitu ya. Nah, ini dari segi keamanan nih, Bung Juber kebetulan juga dari TNI. Aparat ya.
Ya, saya dulu Gimana? pernah juga di acara ILC ya waktu itu. Waktu itu kan tahun 2019 kan memang ada simpang siur ya. Dalam artian banyak sekali bilang ini pemilu rusuh lah. Inilah kan rame itu. Isu Nah, ya, isu. ya isu-isu yang miring ya. Itu kebetulan di situ saya salah satu pembicara juga. Maksudnya dalam sisi keamanan. Dari segi Ya, mereka minta saya bicara di situ. Saya bilang tenang aja, aman kok pemilu ini. Bapak dan Ibu semua ya silakan memilih. Silakan memilih ini aman. Aparat TNI dan Polri semua udah siap sedia, sudah ada di TPS masing-masing. Jadi datang, jangan sampai tidak memilih karena yang menentukan nasib negara ini ya Bapak-bapak sekalian. Iya. Yang akan menentukan siapa yang akan jadi pemimpin ya itulah yang akan berperan penting dalam negara ini. Saya bilang gitu kepada mereka. Itu peran sebagai TNI karena saya tidak bisa memilih jadi saya cuma mau bicara begitu, Pak. Iya. Silakan datang ke TPS karena waktu itu wah rame, Pak. Ada inilah, dulu masih ada satu pihak bilang A lah B lah itu yang. Tapi umumnya Bung Gilbert, tingkat keamanan itu kan bukan hanya hari H-nya pelaksanaan gitu ya. Iya. Pasti sebelum atau sesudahnya juga itu pasti ada ini ya semacam antisipasi gitu. Ya, antisipasi itu TNI Polri ya sudah jelas, Pak. Itu sudah antisipasi sudah jauh-jauh hari. Jadi terbukti ya semua pemilihan umum ya berjalan lancar, Pak. Ya, sampai kemarin juga kita berjalan lancar semua kan sudah aman lah itu. Tidak ya maksudnya jangan takut lah. Oke. Ini berlaku juga untuk pilkada ya. Ya, pilkada percaya lah. Nanti pilkada serentak ya, betul ya? Serentak. Saya lupa berapa banyak Ya. provinsi dan kabupaten ya. Betul. Dalam Oke. bulan yang sama. Nah, Pak, saya balik ke Pak Pendeta nih ya. Kita masih dalam konteks 17-an nih, Pak Pendeta. 17-an. Seingat saya sih gereja selalu mengadakan kebaktian syukur atau khusus tentang HUT kemerdekaan RI. Gimana itu, apa ada filosofi apa di belakangnya, kenapa jemaat diundang seperti itu atau gereja mengkhususkan itu, gimana Pak Pendeta? GKP secara khusus memang menjadikan HUT kemerdekaan RI sebagai hari khususnya GKP, hari nasional yang dirayakan juga, bukan hanya ibadah tapi juga ada upacaranya. Ya secara teknis bisa upacara dulu baru ibadah atau ibadah dulu baru upacara. Tapi secara prinsip itu sebenarnya mau menggaungkan lagi bahwa GKP berada di Indonesia yang di dalamnya GKP berpartisipasi untuk terus mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan caranya ya, dengan porsinya sebagai gereja yang mempersiapkan manusia di dalamnya, termasuk juga yang terus juga mengupayakan ya apalah misalkan program-program pemerintah kita dukung, bahasanya kan sebagai mitra yang kritis tetapi juga yang suportif. Kita mendukung tapi juga kritis. Nah, saya pikir GKP bukan hanya tentang ibadah nih kalau saya ini ya. Beberapa gereja saya ngelihat kita mungkin perlu belajar. Mungkin GKP Bogor belum, tapi juga atau saya nggak tahu GKP jemaat yang lain ada juga atau belum. Semoga sih nanti bicara tentang kemerdekaan atau tentang kebangsaan ini nggak cuma di 17-an. Tapi misalkan saya lihat waktu itu ada yang mendorong misalnya gereja juga kalau misalkan ada pembinaan-pembinaan selain nyanyi lagu rohani, boleh juga gitu secara khusus kita menyanyikan lagu Indonesia Raya setidaknya. Saya ingat berapa tahun lalu kayaknya kita mau bilang mau bikin 3 stansa dinyanyiin ya. Tapi kayaknya nggak jadi juga tuh kayaknya. Di beberapa kesempatan ya ada sampai 3 stansa tapi setelah itu ya hanya 1 stansa aja yang kita nyanyikan. Ya kalau bukan kita yang mengingatkan semangat nasionalisme, menjaga negeri ini siapa lagi? Apalagi misalkan ya semoga salah ya nanti Pak Juber di TNI siapa tahu bisa buat informasi. Ya kita kan berhadapan juga dengan orang-orang Indonesia yang juga justru berupaya untuk melawan ideologi Pancasila kan ada aja Pak ya. Musuh dalam selimut kita kan begitu ya. Orangnya orang Indonesia tapi ternyata berusaha untuk menggoyang ideologi Pancasila misalnya. Makanya yang tadi saya bilang di awal, GKP berjuang ya secara simbolis kita merayakan dalam bentuk kebaktian syukur HUT kemerdekaan RI. Tapi itu sebenarnya mau menjadi semangat untuk mengatakan GKP harusnya tidak boleh lepas. Dalam banyak kegiatan lain, event yang bukan 17-an pun harusnya kita tetap bersuara mengingatkan lagi identitas kebangsaan kita. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu masuk kebaktian syukur tadi juga melekatkan kita terus Betul. kepada
di mana kita berpijak kan begitu ya. Nah, bicara soal itu lebih luas lagi Pak Pendeta. Jadi kalau kita bicara soal GKP ya, apa kiprah GKP? Sebutlah kita punya badan pelayanan beberapa. Ya. Mungkin Pak Pendeta bisa cerita soal apa saja badan pelayanan GKP dalam konteks kebangsaan ini. Badan-badan pelayanan kita itu memang menjadi badan yang upayanya kan hadir untuk masyarakat. Ya. Saya tidak sebutkan banyak semuanya ya, ada beberapa bisa sih disebutkan. Tapi poin bagian-bagian pelayanan yang mau diangkat, satu pendidikan. Ya. Di pembukaan undang-undang ngomongin kita berupaya juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, semoga dan amin GKP tetap setia mengembangkan pendidikan dengan sekolah-sekolahnya dari mulai tingkat TK sampai dengan universitas ya. Ada beberapa sekolah tersebar di beberapa tempat dan GKP berusaha untuk ya semoga jiwa GKP tetap di sana melihat ada SDM-SDM berkualitas yang lahir dari sekolah-sekolah GKP. Bidang kesehatan, kita punya klinik, kita punya rumah sakit. Yang semoga ini juga bisa dirasakan begitu dekat di masyarakat karena GKP punya rumah sakit yang menerima BPJS gitu ya. Kita kan nggak bisa tutupin ya. Betul. Ada juga rumah sakit yang ya BPJS-nya ditolak gitu ya, atau bahkan tidak ngasih slot yang cukup untuk BPJS. Sementara rumah sakit GKP tetap memberi ruang yang cukup luas untuk menerima BPJS dan semoga itu juga jadi berkat. Dan sosial gitu ya. Sekarang nyebutnya kan LKSA ya, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Dulu kita nyebutnya panti asuhan. Walaupun masih pakai istilah yang itu juga masih dipakai ya. Tapi LKSA kita ada di Tanjung Barat, Lembaga Kesejahteraan Anak untuk PASTA kita nyebutnya Panti Sosial Tanjung Barat, Panti Asuhan Tanjung Barat, tapi sekarang LKSA. Itu upaya kita. Di sana juga bukan hanya anak-anak yatim piatu ya maksudnya, tapi karena ini ngomongnya LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial, ya bahkan GKP berupaya untuk anak-anak yang mungkin daripada di sana misalkan kesulitan untuk biaya pendidikan, untuk sekolah segala macam, jika kita memungkinkan untuk mereka kita rawat, besarkan, dan kemudian mereka bisa bersekolah dengan layak, mereka bisa mendapatkan kehidupan masa kanak-kanak yang layak, kenapa enggak? Jadi itu juga jadi salah satu bentuknya. Bahkan ya kalau bicara tentang badan-badan, GKP sekarang punya law firm yang memang juga hanya sejauh ini memang lebih banyak di internal ya. Tapi bukan tidak mungkin juga kita bisa kembangkan itu juga jadi badan pelayanan kita yang lebih luas. Termasuk kalau bulan lalu kita udah bahas tentang Pasun dan Durebang ya Pak ya. Nah, itu juga jadi salah satu bentuk pelayanan kita terhadap supaya ada perlindungan hukum. Perlindungan dari kekerasan. Ya. Oke, kita lanjut nih ya. Pak Jatnika, saya mau tanya, kapan terakhir upacara? Nah, di gereja. Kalau Pak Juber, setiap Senin dia upacara, udah nggak aneh. Tapi kalau dalam konteks sekolah gitu ya, pasti pernah ya dulu ya. Hampir rutin ya. Sampai tingkat hari Senin. Di mahasiswa juga ya. Mahasiswa saya sih enggak ya zaman saya. Mahasiswa kayaknya enggak. Sosiologi enggak ya? Kayaknya udah enggak ada itu. Oh, udah enggak ada ya? Enggak ada ya? 17-an doang. Berarti tadi Pak Jatnika bilang di gereja. Ya. Berarti ada dong pengalaman terakhir di gereja ya? Ya. Apa rasanya Pak Jatnika? Kita upacara seperti di gereja. Ya, menurut saya ini positif sekali ya gereja mengadakan upacara dalam rangka 17 Agustus. Bagi anak sekolah, bagi PNS, bagi TNI atau Polri itu upacara satu hal yang biasa. Tapi kalau di luar itu, saya kira jarang sekali kita melakukan upacara. Karena dalam upacara itu kan kita ada pembacaan Pancasila, ada pembukaan Undang Dasar 45, ada teks proklamasi, ada menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya itu ya, dan lagu-lagu kebangsaan lainnya. Itu kita seperti apa ya? Seperti diingatkan kembali, direview kembali untuk kita tahu apa dengan yang harusnya memang kita tahu. Teks Pancasila itu seperti apa? Jangan sampai kita lupa teks Pancasila. Kemudian undang-undang pembukaan Undang Dasar 45 itu seperti apa? Teks proklamasi itu seperti apa? Dan juga ada momen-momen mengenang para pahlawan itu. Ya betul. Kita juga kan ya seperti upacara di gereja juga seperti upacara pada umumnya ya. Kita ada mengingat cipta dan sebagainya. Jadi samalah dengan yang kita lakukan dulu pada saat kita bersekolah atau mungkin sekarang
dilakukan oleh PNS, anggota TNI dan sebagainya. Pernah jadi petugas upacaranya juga, Pak? Belum pernah. Kayaknya soalnya waktu itu bapak-bapak sempat kebagian jadwal. Iya. Kalau di gereja pernah. Gereja pernah Di kalau gereja nggak pernah. salah. Ya. Saya pernah lihat pernah Kalau di kayaknya. gereja Baris pernah. berbaris lagi. Betul. Baca apa Pancasila? Baca Proklamasi. Teks bukan. teks proklamasi kalau nggak salah. Proklamasi. Kita memang kalau di gereja itu kan kita pakai apa ya? Pakai kopea. Lengkap ya? Ada di sini apa namanya? Garuda. Lambang Garuda. Dan sebagainya. Tapi kalau upacara gitu jiwa kenegaraan timbul ya. Ya, apa disebutnya ya? Jiwa Patriotisme itu ya kuat ya. Sebetulnya dengan menyanyikan lagu kebangsaan aja Iya. itu juga sudah Terasa ya. Iya. ya. Kecuali Bung Jubir, gimana pengalaman Bung Jubir? Karena setiap Senin upacara itu. Iya, kalau kita memang sudah diwajibkan ya. Hmm. Tapi sebenarnya itu harus berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia ya. Biar apa ya? Terasa. Oh, patriotisme benar nih, gitu kan. Jadi memang harus jangan sampai dilupakan itu. Jangan sampai dilupakan. Kita harus bisa di situ juga kita mengenang kemerdekaan kita dan juga mengenang bahwa para pahlawan kita, perjuangan para pahlawan kita. Gitu. Jadi itu mungkin nanti pertemuan dari kita, dari pemuda juga harus luar biasa. Kalau saya pemuda-pemuda sekarang harus begitu ya. Jadi seperti Pak Jatinka bilang, wah, terasa banget kalau kita ambil bagian dalam upacara itu, terasa sekali. Ya. Semoga ya di momen-momen 17 ataupun momen-momen apapun kita bisa terus merasakan bahwa kita adalah bagian dari negara ini, bagian dari bangsa ini yang terus kita juga harus berperan. Tapi bicara soal peran ya, Bung Jubir kan ketua komisi ya sekarang, ketua komisi. Ini saya mau nanya, ini apa ini? Dari tadi kan ada di depan saya. Oh iya Pak. Nah, ini Pak, ini dari Saung Aba Akus ya. Saya baca Nah, ada Aba Akus ini dari. Jadi ini produksi sendiri dari kaum bapak. Salah satu kaum bapak yang memproduksi sendiri ini. Ya ini ada 2 macam. Ini ada yang rasa bunga telang. Dan juga ini teh. Jadi ini untuk stamina Pak. Gitu ya. Ya stamina. Ini untuk stamina. Ini dan juga untuk apa namanya? Probiotik. Ini pokoknya untuk semangat itu. Untuk menurunkan lemak juga Pak ini. menurunkan ya, menurunkan. Nah, ini nanti ini produksi ini sebenarnya kami kaum bapak ini sebenarnya ada nanti expo-nya Pak. Oh, ada expo-nya Pak, ada expo. Dan itu bukan hanya minuman ini aja herbal ini, bukan. Banyak sekali Pak. Ya, banyak expo, sekali. Gitu ya. Ya, expo itu ada di situ ibu-ibu ya pokoknya di lingkungan GKP itu UMK kita kumpulkan semua, nanti kita bikin expo. Semua itu jasa semua. Kita jadi satu di semua Pak. Jadi ya bagi Bapak Ibu semua silakan hadir. Ya. Silakan hadir. Catat. Ya, catat nanti hadir ya. UMKM Kota Bogor. Itu banyak sekali Pak nanti kita tampilkan di expo itu. Oke, siap. Nah, banyak sekali. Jadi salah satunya ini. Gitu. Salah satunya ini. Produk ini ya. Ya, dari Pak Murdani ini. Nah, ini produksi dari Pak Murdani ini. Ini fermentasi ya. Fermentasi ya. Fermentasi. Dari kalau nggak salah ini dari buah ya. Dari warna-warna ini sendiri berarti menurut ininya aja ya. Apa dia? Menurut bahannya. ini kan bahannya seperti dasar. ini kan bunga telang ya. Bunga telang tuh warnanya seperti ini. Apa ungu. Oh ya Pak, di kami Kompri juga biar maksudnya kami tadi ngomong kebangsaan ya, biar kelihatan gagah gitu ya. Nah, kami juga bikin baju Pak. Gitu. Iya. Jadi ini yang saya pakai juga. Bikin seragam ya, bikin seragam Kompri ini Pak ya. Nah, biar kompakan juga kami. Keluarkan kami juga gitu. Jadi biar saya melayani juga ya, biar kita kompak selalu Pak. Itu kita bikin sama-sama. Bapak Pendeta juga dapat juga ya. Ada. Kita penyematan waktu di Kemah Daud ya Pak. Baik, menarik ya kalau kita bicara kebangsaan. Sekali lagi saya selalu teringat tentang bagaimana gereja punya ambil bagian di dalam kehidupan berbangsa ini ya. Kalau ini juga bisa memajukan ekonomi, betul Pak? Betul. Harapannya gitu ya. Harapan kita bisa akan memajukan ekonomi, meningkatkan ekonomi jemaat.
Iya. Berarti Expo juga harapannya ke sana begitu? Harapan besar itu kami situ, Pak. Jadi gimana sih kalau singkatnya aja dulu gambaran? Nanti ada pameran begitu ya, betul? Iya. Oh. Ada pameran. Ada display di beberapa jenis Iya, usaha. semua. Jasa juga terus kita pamerkan juga. Jasa seperti Guru juga? Oh, guru juga. Iya, guru les. Oke. Kita Baik. juga. Makasih Pak Pendeta, Pak Jatnika, Pak Jubir. Sama-sama, Pak. Kita sudah memasuki fase akhir dari podcast kita. Dalam tayangan kali ini, kita akan lanjutkan dengan percakapan-percakapan berikutnya dengan topik-topik yang berbeda di bulan-bulan yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, dan kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Selamat malam. Betapa kita tidak bersyukur